Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Pak Aam di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Aam akan melanjutkan penjelasan materi di kelas 5, tema 1, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi jika kalian baru pertama kali melihat video ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada informasi yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dan pastikan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman dan anak-anak sekalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Catatan Guru. Oke anak-anak sekalian, video ini juga dilengkapi dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video ada sebuah kuis. Nah, kuis tersebut kalian bisa jawab jika kalian benar-benar memahami dan memperhatikan penjelasan Pak Aam di video ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk pembelajaran keempat sendiri ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muatan IPS, kemudian yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah muatan PPKN. Oke, kita akan ke muatan yang pertama, yaitu IPS. Nah, di pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Nah, di gambar ini adalah kenampakan alam ya, ada kenampakan alam alami dan kenampakan alam buatan. Oke. Di sini kita lihat bahwa yang mana saja ya, ini Bapak kasih contoh. Ini adalah danau. Danau adalah kenampakan alami. Kemudian ini adalah waduk. Waduk itu adalah kenampakan buatan. Ini adalah sungai alami ya. Kemudian adalah pegunungan, itu adalah alami. Nah, kenampakan alam alami itu artinya kenampakan yang memang sudah terjadi secara sendirinya. Contohnya danau misalnya, bisa dikarenakan karena gunung meletus ya. Jadi sehingga menyebabkan cekungan di suatu daerah, sehingga ketika air hujan turun maka terisilah daerah cekungan tersebut sehingga terjadilah danau seperti itu. Nah, kemudian juga ada kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan manusia atau untuk keperluan sehari-hari. Contohnya misalnya adalah waduk. Nah, waduk ini banyak sekali ya dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Kemudian juga biasa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air seperti itu. Nah, dan lain sebagainya. Oke. Untuk kenampakan alam dan keragaman flora itu banyak sekali anak-anak, ada di berbagai macam daerah ya, ada di daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali, Kepulauan Maluku dan Papua maksud Bapak, dan lain sebagainya. Tapi di video ini Pak Am hanya menjelaskan tentang kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna di Kalimantan ya, tempat Pak Am diam seperti itu. Jadi jika yang menonton video ini berasal dari wilayah lain, silahkan ya dicari saja di Wikipedia, itu lengkap dan banyak sekali ya, dan bisa menjadi referensi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ada di Kalimantan, khusus Kalimantan Barat, ini Pak Am akan kasih ya kenampakan alam dan keragaman flora dan fauna. Oke, tapi sebelumnya Pak Am perlu ingatkan juga bahwa flora itu adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, sedangkan fauna itu adalah jenis-jenis hewan yang hidup di daerah Indonesia seperti itu. Nah, di gambar pertama ini kita lihat bahwa ini adalah kenampakan alam yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kalimantan Barat ya. Ini adalah Sungai Kapuas, adalah sungai yang terpanjang di Indonesia ya, Sungai Kapuas. Jadi kita bangga menjadi anak Kalimantan seperti itu. Kemudian yang kedua, keragaman floranya. Nah, gambar ini siapa yang tahu anak-anak? Ini gambar apa kira-kira? Benar, ini adalah anggrek hitam yang hanya tumbuh di daerah Kalimantan. Kemudian, nah ini adalah orang hutan. Nah, ini juga merupakan fauna dari wilayah Kalimantan seperti itu. Ada Sungai Kapuas kenampakan alamnya, anggrek hitam sebagai floranya, dan orang hutan sebagai faunanya. Oke, masih banyak nih contoh-contoh yang lain, tapi hanya Pak Am sebutkan ini saja seperti itu. Nah, ini ya, ini persebaran flora, ini persebaran fauna ya, persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini misalnya di
Kalimantan ya, Kalimantan ini ada orangutan. Kemudian misalnya di Sumatera ya ada harimau Sumatera. Kemudian ini kerbau ya, ini kerbau. Kemudian ini badak ya, badak bercula satu. Ini kerbau juga ya. Ini komodo ya, komodo. Kemudian ini kanguru ya, dan lain sebagainya. Gajah juga ada ya di Sumatera ini gajah. Ini burung kakak tua, burung cendrawasih ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi di setiap daerah memiliki ciri khas flora dan faunanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia anak-anak. Nah, untuk sekali lagi untuk muatan bahasa Indonesia itu sama, yaitu tentang ide pokok terus ya. Nah, jadi ini udah Pak Am jelaskan, jadi nggak perlu Pak Am jelaskan lagi. Semoga kalian paham dengan sendirinya ya. Jadi banyak latihan saja nanti dalam menentukan ide pokok. Kalian dengarkan suatu percakapan atau di dalam sebuah berita. Kalian lihat, kalian cermati, mana hal-hal yang penting kalian catat. Kemudian kalian cari kalimat utamanya. Kemudian dari kalimat utama tersebut kalian dapatkan atau kalian ambil gagasan pokoknya atau ide pokoknya seperti itu. Nah, hal yang penting adalah yang pertama dalam mencari ide pokok dalam teks lisan. Nah, silahkan ya dicek-cek kembali video-video Pak Am sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke muatan PPKN. Nah, untuk muatan PPKN sendiri, kita membahas tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini, oke anak-anak, untuk muatan PPKN sendiri, kita akan belajar tentang sikap kepedulian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 5 sila yang sudah Pak Am jelaskan di awal video ya, video-video sebelumnya. Nah, kalian silakan hubungkan saja sendiri. Pak Am kasih contoh misalnya pada poin ini ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Nah, ini adalah merupakan sila yang pertama tentunya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selainnya silakan kalian cari sendiri ya, silakan kalian pelajari, hubungkan sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kuis. Nah, untuk kuis yang pertama adalah apa saja flora dan fauna yang terdapat pada pulau di bawah ini. Nah, ini adalah Pulau Bali. Oke, jadi video kalian cari ya, memang nggak paham jelaskan di video ya. Kalian cari saja di Google ya, itu kalian cari flora dan faunanya apa. Ada juga kalau kalian punya buku Bupena, itu ada juga ya lengkap di situ untuk Pulau Bali. Ada flora, ada fauna, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sampai di sini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian, khususnya di kelas 5. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.